Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alladzi khalaqa sa'iral kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم فقال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam hidup dan kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah momen yang sangat bahagia bagi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, semua orang mengharapkan agar baginda sallallahu alaihi wasallam bisa mampir di rumahnya. Sangatlah bahagia bila baginda sallallahu alaihi wasallam mampir di rumahnya. Banyak orang-orang yang kaya ingin mereka menjamui baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan kearifan beliau katakan biarlah nanti di mana onta saya ini berhenti, di sanalah saya akan tinggal selama itu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya ketika onta itu berjalan, onta yang dikendarai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di Bani Malik bin Najjar yang pemiliknya adalah Abu Ayyub Al-Ansari, cucu daripada Malik bin Najjar. Sangatlah bahagia Abu Ayyub Al-Ansari karena semua orang merindukan agar mereka dapat menjamui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kesempatan yang istimewa. Abu Ayyub Al-Ansari bukanlah orang kaya, tapi dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam jadilah orang kaya beliau, kaya jiwanya, dan orang-orang yang di sekitarnya datang membawa makanan ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, keberkahan daripada kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu keistimewaan Abu Ayyub Al-Ansari adalah keistimewaan dapat menjamui baginda sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tentu ini bukanlah pertemuan yang pertama. Karena Abu Ayyub Al-Ansari pernah datang ke kota Mekah bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam pada perjanjian Aqabah yang kedua. Kerinduan akan bertemu lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada orang yang melihat wajah Nabi kecuali rindu untuk bertemu kembali. Begitulah sosok baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang di kota Madinah lama sekali merindukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hijrah ini kerinduan itu dapat mereka ungkapkan dengan bertemu langsung dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Ayyub Al-Ansari sebenarnya ketika hadirnya baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau rumahnya itu ada 2 lantai. Jadi beliau tinggalnya di lantai yang kedua. Tentu beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak ingin bahwa saya tinggal di lantai di atas, engkau berada di lantai yang di bawah. Hendaklah engkau ya Rasul untuk berada di lantai di atas. Baginda memberikan alasan bahwa kalau di bawah ini beliau bisa bertemu dengan orang, beliau mudah untuk melaksanakan salat. Akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam tetap berada pada lantai yang di bawah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub Al-Ansari ini seorang sahabat yang namanya adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Sa'labah bin Abdul Amr bin Auf bin Ghanam bin Malik bin Najjar dari suku Al-Khazraj. Jemaah dirahmati Allah, adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Sebagaimana yang kita katakan tadi, beliau orang yang menjamui baginda sallallahu alaihi wasallam, dan itu beliau anggap satu kemuliaan yang luar biasa karena beliau dapat bertemu langsung dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena menjamui tamu salah satu di antara fadilah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kesempatan bagi Abu Ayyub Al-Ansari. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Abu Ayyub, nah Abu Ayyub mengatakan, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Wallahi inni la akrahu an akuna fawqaka wa takuna tahti." Kata beliau, demi Allah, saya tidak nyaman wahai Rasulullah bahwa aku berada di lantai atas dan engkau berada di lantai bawah. Fa azhar anta fakun fil ulu. Maka wahai Rasul, hendaklah engkau berada di lantai yang atas. Wa tanazzal nahnu wa nakuna fis sufl. Dan kami bisa turun ke bawah dan engkau bisa menempati tempat di lantai atas. Farafadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Wa akhbarahu annahu yuridu aqrab lin-nasi wal masjid. Karena Nabi mengatakan beliau lebih senang bertemu dengan banyak orang dan lebih senang untuk dekat dengan masjid. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menempati tempat yang kiranya dekat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka hamba Allah yang dimuliakan, ada keutamaan orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Itu keutamaannya adalah mereka seolah-olah tetangga bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dahulu jemaah dirahmati Allah, orang-orang yang jauh dari Masjid Nabawi, mereka merencanakan untuk pindah dekat dengan masjid. Maka ketika demikian, sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian menyampaikan, tidaklah ada orang min ahadin, tidaklah ada orang yang menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan, fayamshi ila baitin min buyutillah, dia berjalan ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kecuali setiap langkahnya itu Allah berikan satu kebaikan, Allah hapuskan satu kejahatan, dan Allah angkatkan satu derajat. Akhirnya mereka kemudian tidak jadi pindah dekat dengan masjid, agar mereka mendapatkan kesempatan setiap langkahnya Allah berikan 3 keutamaan langsung. Keutamaan yang pertama, Allah berikan 1 pahala. Yang kedua, Allah hapuskan 1 dosa. Dan keutamaan yang ketiga, Allah angkat 1 derajat setiap langkah. Sampai dia ke masjid. Demikianlah setiap hari orang yang datang ke masjid, Allah lipatkan langkahnya 3 keutamaan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keutamaan yang ketiga adalah Abu Ayyub Al-Ansari ini salah seorang yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menemani Nabi, sering bertemu Nabi, maka beliau juga meriwayatkan hadis-hadis dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari adalah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau, saya pernah mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana thumma atba'ahu 6 min syawal fadzaka shiyamud dahri. Orang yang berpuasa bulan Ramadan, lalu kemudian dia lanjutkan 6 hari pada bulan Syawal, maka itulah puasa sepanjang tahun. Puasa Ramadan, lanjut 6 Syawal, itulah puasa sepanjang tahun. Jadi puasanya adalah sebulan 6 hari, tapi pahalanya adalah puasa pahala setahun. Itu jemaah dirahmati Allah, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini jemaah dirahmati Allah, luar biasa beliau ingin belajar akan hadis. Bila beliau mendengar ada orang yang meriwayatkan hadis, beliau akan datang dari tempat yang jauh untuk memperoleh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi beliau, ketika beliau mendengar hadis Nabi, seolah-olah beliau berada di depan Nabi, Nabi sedang berbicara kepadanya. Begitulah sentuhan Abu Ayyub Al-Ansari dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari adalah orang yang zuhud. Kelebihan yang keempat adalah beliau adalah orang yang zuhud dalam hidupnya. Artinya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu lebih mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan pernak-pernik dunia dan mengambil dunia secukupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, di antara kelebihan beliau adalah beliau cinta berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senang menemani baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah dirahmati Allah, itulah disebut dengan sahabah. Sahabah adalah orang yang menemani Nabi. Mereka
beriman ketika Nabi masih ada dan sampai Nabi menghadap Allah Jalla wa Ala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abu Ayyub Al-Ansari yudakhir lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Beliau biasanya itu memang menyimpan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu diminta oleh Nabi. Kebiasaan Abu Ayyub Al-Ansari kalau beliau makan, beliau menyimpan makanan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahmati Allah, karena bagi para sahabat itu ketika mereka dapat memberikan makanan bagi Nabi, itu sebuah keberkahan yang luar biasa. Karena ada juga sahabat yang ketika Nabi datang ke rumahnya, kemudian Nabi memberikan salam, assalamu alayka, mereka tidak menjawab. Diulang lagi, tidak pula dijawab. Diulang lagi ketiga, barulah mereka menjawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, kenapa tidak jawab? Saya kepingin agar Nabi mengulang-ulang doa kepada saya. Kepingin saya agar Nabi mengulang-ulang doa kepada saya. Karena doa Nabi doa yang mustajabah. Tentu ini tidak, kalau kita berikan salam jawablah segera. Tetapi mereka ingin agar Nabi mengulang-ulang doanya kepada mereka. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam agak telat datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Makanan yang telah beliau simpan tadi, kemudian beliau telah memberikannya kepada keluarganya. Tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, maka keluarlah istri Abu Ayyub mengatakan, marhaban binabiyillah wa man ma'ahu. Selamat datang wahai Nabi Allah dan orang bersamanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Abu Ayyub Al-Ansari segera beliau mencari gandum, cari kurma kering, kurma basah. Beliau menyembelih seekor binatang, segera beliau siapkan. Beliau kemudian menyiapkan makan, memasaknya, dan kemudian beliau menjamui baginda sallallahu alaihi wasallam. Sangat senang beliau, hamba Allah yang dimuliakan. Jadi sangatlah luar biasa kelebihan orang yang dapat menjamui seseorang yang datang ke rumahnya. Maka mungkin sedikit kisah kalau kita lihat lagi ke belakang. Demikian pula kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, jemaah yang dirahmati Allah, ketika Allah mengangkatnya, memberikan gelar Khalilullah, maka para sahabat bertanya, kenapa Ibrahim yang diberikan gelar Khalilullah? Lalu para malaikat ini penasaran mereka, datanglah dua malaikat maksudnya, yang mereka itu datang dalam bentuk manusia. Sampai ke rumah Ibrahim alaihissalam, ternyata Ibrahim belum datang, masih beliau bekerja. Tak lama kemudian datang Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai tamuku, maafkanlah aku telat kembali ke rumah. Maka jemaah rahmatullah, rupanya Ibrahim ini senang sekali kedatangan tamunya. Beliau sembelihlah seekor sapi, beliau masaklah sapi itu, dan tak lama kemudian beliau hidangkan kepada tamunya. Wahai tamuku, silahkan menikmati makanan ini. Maka tamu mengatakan, wahai Ibrahim, kami tidak bisa makan kalau ini gratis. Kami tidak biasa. Maka Ibrahim mengatakan, wahai tamuku, ini makanan yang ada harganya. Mulailah dengan basmalah, akhirilah dengan hamdalah. Inilah harga makanan ini. Nah itu. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ini mengatakan, wahai Ibrahim, kami ini adalah malaikat.
Kami ini tidak makan dan tidak minum. Kami hanya datang penasaran. Kenapa Allah mengangkatmu sebagai Khalilullah? Selamat wahai Ibrahim sebagai Khalilullah. Memang engkau layak menjadi hamba yang Allah berikan Khalilullah. Fadilah apa? Fadilah memuliakan tamu. Maka itulah salah satu kemuliaan daripada Abu Ayyub Al-Ansari adalah kemuliaan untuk menjamui baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanan sudah siap. Beliau sudah siapkan makanan tadi, dagingnya, buah-buahannya dan sebagainya. Ya. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, khubzun wa lahmun wa tamrun wa bisr wa rutab. Ya. Ini semua rotinya, dagingnya, kurmanya, ya, kurma keringnya, kurma basahnya. Ketika beliau menyebut makanan-makanan ini, wadama'at ainah, air mata berlinang, jemaah dirahmati Allah. Air mata berlinang. Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangannya, inna hadza huwa an-na'im, inilah adalah nikmat alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah, yang kalian nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini roti, ini makanan, ini kurma, ini adalah nikmat yang nanti hari kiamat Allah akan menanyakan kepada kita. Jadi oleh karena itu semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak hanya kita nikmati, tapi juga nanti Allah akan tanyakan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu nikmat yang Allah berikan ini janganlah lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara ciri orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat adalah seperti orang-orang yang berada dalam surga. Mereka itu ketika mereka ingin sesuatu, mereka mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Kalimat subhanallah itu semua keinginannya Allah sampaikan di hadapannya. Kalau mereka selesai menikmati makanan, minuman dan sebagainya, mereka akan mengucapkan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Selesai mereka makan, minum dan semua nikmat ini, mereka tak lupa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu jemaah dirahmati Allah, kalau kita Allah berikan nikmat kepada kita, tentu nikmat Allah sangatlah banyak, tak sanggup kita menghitungnya. Nikmat kita bisa bernafas, nikmat kita bisa sehat walafiat, nikmat-nikmat yang wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kau menghitung nikmat Allah sungguh kau tidak dapat menghinggakannya. Maka alhamdulillah itu seolah kalimat yang tak boleh putus. Tak boleh putus di mulut kita, karena Allah tak sedetik pun Allah menafikan nikmatnya. Nah, kita bernafas kan tidak berhenti. Jantung kita berdetak kan tidak berhenti. Bukankah itu nikmat yang luar biasa harganya? Itulah sebabnya jemaah dirahmati Allah, ketika orang datang melihat orang sakit, apa faedahnya? Di antara faedahnya adalah agar dia lebih banyak bersyukur kepada Allah. Lebih banyak bersyukur. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang terabaikan pada manusia. Tidak mereka mengucapkan alhamdulillah, mereka anggap biasa-biasa saja, padahal itu luar biasa. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehat kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Sempat kita, banyak orang yang sudah pergi dan tidak pernah lagi akan kembali. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Maka oleh karena itu jemaah rahmatullah, Nabi ingatkan agar kesempatan nikmat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Irtanim khamsan qabla khamsin, jagalah kesempatan yang 5 sebelum datang kesempitan yang 5. Nah, jadi itu jemaah rahmati Allah, Nabi tak lupa ingatkan
nikmat yang Allah berikan itu Allah akan tanyakan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah diantara fadilah Abu Ayyub Al-Ansari, salah satunya adalah beliau dapat menjamui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia 80 tahun. Abu Ayyub Al-Ansari diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Kemudian beliau kembali kepada Allah dengan hati yang ridha dan Allah ridha kepadanya. Demikian hamba Allah yang dimuliakan, semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk lebih banyak beribadah kepadanya, untuk mengabdi kepadanya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia dalam dunia dan bahagia ketika kembali ke alam baqa. Demikian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.